menyalurkan bibit kaleng-kaleng. Ya. Kemudian kita akan subsidi 2 tahun pupuk gratis. Tapi pupuknya tidak langsung saya kasih 1 tahun sekaligus, tidak. Per 3 atau 4 bulan saya kasih. Kalau saya kasih langsung 1 tahun, nanti Bapak Ibu jual. Kalau banyak dibolong-bolong pupuk, nanti habis uang pulsa, jual dulu 1 karung lah. Atau habis rokok, jual dulu lah 1 karung. Nanti sawitnya dan gemuk-gemuk, Bapak punya dompet juga tidak akan gemuk-gemuk. Jadi kita berikan secara berkala. Dan itu saya pastikan akan Bapak Ibu terima. Kenapa harus 2 tahun dikasih pupuk? Supaya sawit yang Bapak tanam mulai hari pertama itu makan pupuk mungkin 1/4 kilo. Di bawahnya dikasih 1 genggam untuk merangsangkan. Pati Bulungan 2024-2029 saya. Titik kampanye perdana paslon nomor urut 2 Pilkada Bulungan Dato Iman dan AC berlangsung di Kecamatan Tanjung Palas Barat, tepatnya di Desa Marah 1 dan Marah Hilir. 2 desa merupakan wilayah yang dihuni warga asli suku Dayak Kenya dan warga Bulungan serta beberapa etnis lain seperti Bugis dan Jawa. Di wilayah itu boleh disebut sebagai basis pendukung paslon nomor urut 2 ini, sebab selain faktor karya-karya pembangunan infrastruktur, semisal jalan beraspal, merupakan hasil torehan karya Cito Karno AC beberapa waktu lalu di dunia kontraktor. Sedangkan Dato Iman yang mengantongi Trah Darah Biru Kesultanan Bulungan menjadi daya tarik sendiri warga Bulungan di Desa Marah Hilir untuk mengabdikan diri kepada leluhur Kesultanan untuk mengangkat daerah itu dari hasil karya dan kreativitas tangan keturunan Raja atau Kesultanan Bulungan. Ibaratnya warga Bulungan berkata kesempatan dan peluang putra daerah asli keturunan pemimpin daerah tidak datang 2 kali, sehingga momen pilkada ini sangat berharga bagi mereka untuk memilih Dato Iman dan AC sebagai bupati di tahun 2024 mendatang. Atas ilustrasi skema psikologis inilah yang tidak mengherankan jika warga Kecamatan Tanjung Palas Barat jatuh cinta dan siap memenangkan paslon nomor urut 2 pasangan Dato Iman Cito Karno AC dalam Pilkada 2024 tahun ini. Dalam tatap muka dengan ratusan warga Marah 1 Sabtu 28 September kemarin, Dato Iman yang didampingi Ketua Koalisi Parpol Markus Juk sukses membuat warga Marah 1 terperangah dengan program visi misi Dia Keren yang dinilai rasional, tidak muluk-muluk, apalagi lips janji semata, tetapi sudah mereka buktikan sebelum menjadi pasangan kepala daerah. Markus Juk selaku Komandan Koalisi Parpol pendukung Dato Iman AC mengatakan, wilayah itu adalah milik paslon 2. Pasalnya, berkaca dari pilkada sebelumnya, Markus Juk yang juga adalah kontestan dikalahkan oleh petahana bersama wakilnya Ingkong Ala pada pilkada lalu. Karena pengaruh dan perjuangan AC memenangkan paslon petahana lalu yang menjadi tim sukses mereka. Kini AC dan Dato Iman turun gunung sebagai kontestan pilkada langsung, membuat Markus Juk berani mengklaim jika Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah kemenangan milik paslon nomor urut 2 Dato Iman dan AC. Pasangan nomor urut 2 calon bupati dan calon wakil bupati Dato Iman AC sudah tiba dan mulai masuk dalam balai desa. Jadi persilakan masyarakat berdiri dulu, berdiri. Ayo, amai wek, makan ke Juman. Ayo, berdiri semuanya. Yang silakan, ayo duduk di depan. Nanti yel-yelnya kalau saya teriak Dato Iman ada, jawabnya jadikan dia keren. Kalau saya bilang jadikan dia keren, menang, menang, menang.
Orasi-orasi politik yang berisi visi misi dan program pembangunan dan kesejahteraan Datuk Iman dan AC menjadi penguat keyakinan kemenangan di desa tersebut. Datuk Iman yang memiliki jam terbang tinggi mengelola dan mengarsiteki birokrasi, diyakini mampu membawa perubahan signifikan dan besar bagi kemajuan Kabupaten Bulungan ke depan jika mereka dipilih rakyat. Pun demikian dengan AC, sosok pekerja keras, pemikir dan dermawan sosialis, bukan kaleng-kaleng dan ujuk-ujuk untuk dapat mensejahterakan masyarakat Bulungan. Pasalnya dengan background sosok pengusaha, pekerja keras dan motivator kreativitas kemandirian ekonomi menjadi modal kuat sosok pengusaha peternakan ini untuk membawa masyarakat Bulungan berlari kencang menuju kemajuan hakiki. Selama 30 menit paparan kedua paslon nomor urut 2 ini terus disambut tepuk tangan warga serta memberikan semangat hidup tentang bayangan kesejahteraan mereka ke depan. AC bercerita dari hulu hingga hilir soal kemandirian usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kemandirian usaha lainnya. Dengan penuh semangat berdasar pengalaman AC, dia akan membangkitkan ekonomi masyarakat Bulungan di berbagai pelosok daerah dengan memanfaatkan anggaran daerah secara maksimal agar tidak menjadi silpa ratusan miliar lantaran pemerintah tak mampu mengelola keuangan dan pembangunan dengan baik seperti yang dirasakan warga saat ini. Datuk Iman dan AC diharap kelak mampu menjadi mercusuar kemajuan pembangunan Bulungan, kesejahteraan dan kehidupan yang rukun, aman, dan tentram. Dia menang, 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 menang. Coba tangan, dua. Coba tangan, dua. Nanti mana sah? Jadikan dia menang. Dia menang, 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 menang. Coba tangan, dua. Coba tangan, dua. Beri dulu tangan untuk kita semua. Ini baru menang. Terima kasih. Saya izin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, saya Ketua DPC PDI Perjuangan selaku Ketua tim juga, tim pemenang calon Bupati dan calon Wakil Bupati kita. Yang namanya pemilihan demokrasi, pemilihan rakyat. Saya 3 periode DPRD Kabupaten Bulungan mengundurkan diri pada tahun 2020 ikut serta mencalonkan diri calon wakil bupati Kabupaten Bulungan. Dan pada saat itu rival saya, lawan saya adalah Pak Ingkong dan Pak Sarwani, Pak Joko dan Pak Kosmas almarhum, dan Ibu Ari dan Pak Lontong. Kebetulan yang mengalahkan saya pada saat itu ada di tengah-tengah kita. Siapa dia? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang mengalahkan saya pada waktu itu adalah Pak Asep. Ini yang mengalahkan saya pada waktu itu. Kenapa beliau mengalahkan saya? Karena ada Pak Ingkong di sana. Sekarang ada nggak Pak Ingkong di sana? Saya mau tanya kita dulu. Ada nggak Pak Ingkong di sana? Saya berharap karena Pak Ingkong tidak ada di sana, menangkan pasangan nomor 2 di Kabupaten. Setuju? Angkat jari 2, anjurkan jari 2. Ini yang mengalahkan saya pada tahun 2020. Karena apa dia ada di sana? Bukan karena yang sekarang, tetapi karena Pak Ingkong kalah. Betul tak Pak Bupati? Nah ini dia mengaku di hadapan saya. Rombongan kampanye perdana paslon nomor urut 2 didampingi tim pemenangan seluruh pimpinan dan anggota parpol pendukung serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Kami maju mencalonkan diri menjadi bupati karena program ini dari 2 tahun yang lalu kita jalankan dan berhasil. Masalahnya pakai uang pribadi, jadi tidak semua sekabupaten Bulungan dapat. Alat berat ini sudah kita bagi ke 3 desa dari 2 tahun yang lalu. Bekerja mencetak sawah, bekerja memperbaiki jalan tani, bekerja memperbaiki irigasi. Artinya kami sudah tahu bahwa kalau kami memberi alat berat ini ke tiap desa, maka desa akan mandiri panen. Sudah kami lakukan. Masalahnya yang kami mampu beli cuma 3 alat karena dari kantong pribadi. Kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, kami pastikan 1 kabupaten Bulungan setiap desa dapat.
Dari Balai Adat Desa Marasatu Tanjung Palas Barat, Bulungan, Kaltara TV M. Sakir melaporkan. Bupati Bulungan 2024-2029, saya berharap nanti semua ini dilengket di depan pintunya. Setuju? Setuju? Kami kedatangan tadi malam. Pada malam itu kami menghargai panggilan atau undangan kami tersebut. Jadi sebelum saya minta Pak Pendeta Alamin untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama manusia saya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami